Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Sauya Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, saya Andestri Nandaraya dengan NPM 2213053113. Berikut penayangan video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Oke, lanjut aja kita bakal bahas program layanan bimbingan konseling nih. Tentunya udah gak asing nih, bimbingan konseling itu yang istilah yang sering banget didengar. Bimbingan konseling itu yang ada di sekolah bukan sih, yang dilakukan oleh konseling dengan konselor berupa konsultasi ataupun arahan gitu. Nah, langsung aja kita bakal bahas terlebih dahulu. Nah, apa sih bimbingan itu dan apa sih konseling itu? Jadi, bimbingan adalah pelayanan bantuan kepada peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar peserta didik itu tuh mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, sosial, belajar maupun perencanaan karir melalui jenis layanan dan kegiatan yang mendukung. Lalu selanjutnya pengertian dari konseling. Konseling itu hubungan profesional antara konselor dan konseling. Tujuannya itu untuk membantu si konseling atau kalian peserta didik memahami dan memperjelas pandangan terhadap ruang lingkup hidupnya sehingga dapat membuat pilihan yang bermakna bagi dirinya. Jadi dapat kita tarik kesimpulan nih, bimbingan konseling itu sebuah pelayanan yang dilakukan oleh konselor atau biasanya di sekolah itu oleh guru BK kepada konseling si peserta didik yang berkonsultasi. Tujuannya itu untuk membantu memahami, lalu untuk memecahkan masalah secara pribadi, secara sosial, terus bisa juga berkonsultasi mengenai karir kedepannya, terus minat bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Lalu selanjutnya, mengapa sih bimbingan konseling itu penting? BK ini sangat penting karena memiliki peran dan kedudukan yang dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, pelayanan bimbingan konseling ini bagian dari program pendidikan karena sebagian besar dari tumpukan masalah yang dihadapi itu oleh peserta didik justru bersumber dari tuntutan belajar di sekolah. Baik, selanjutnya nih, tujuan adanya bimbingan konseling itu apa sih? Yang pertama, itu merencanakan kegiatan penyelesaian studi. Dan yang kedua, mengembangkan dan mengoptimalkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki klien atau si konseling. Dan yang ketiga, menuntun seseorang agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, mampu mengatasi permasalahan, baik di lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Untuk selanjutnya, nih prinsip-prinsip bimbingan konseling. Prinsip ini ada prinsip umum dan prinsip khusus. Kalian bisa dibaca. Oke, untuk yang selanjutnya nih, bidang layanan bimbingan konseling. Bidang layanan bimbingan konseling ini nggak cuma di sekolah, cuma konsultasi mengenai masalah pribadi, masalah belajar kalian di kelas, tapi ada yang lain nih. Yang pertama, itu ada layanan bimbingan konseling akademik atau belajar. Lalu yang kedua, itu ada layanan bimbingan konseling pribadi. Dan yang ketiga, layanan bimbingan dan konseling sosial. Dan yang terakhir, layanan bimbingan dan konseling karir. Nah, itu bidang-bidang layanan bimbingan konseling. Nah, selanjutnya kita akan bahas bimbingan konseling di SD. Nah, jadi di SD itu peran guru itu tuh BK sebagai guru pembimbing. Nah, pada jenjang SD ini berfokus atau menekankan pada pengembangan terhadap pemahaman diri dan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Nah, di SD juga ini orang tua itu berperan penting banget nih dengan kehidupan peserta didik di sekolah. Oke, kita udah bahas banyak banget mengenai materi layanan bimbingan konseling. Jadi kesimpulannya, bimbingan konseling ini merupakan bagian integral dari program pendidikan karena sebagian besar masalah yang dihadapi peserta didik itu tuh justru bersumber dari sekolah. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.